Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi. Saya Laila Makfira Mahmud dari Prodi Pendidikan IPA kelas A jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Ayo teman-teman, tebak siapa aku? Yeah, that's right. Aku adalah virus. Pada video kali ini kita akan belajar tentang replikasi virus. Ada yang tahu itu replikasi virus? Ayo kita bahas bersama teman-teman. Replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses perkembangbiakan atau memperbanyak diri dalam sel inang. Virus adalah parasit obligat intraseluler yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang yang hidup. Adapun bagaimana cara virus menginfeksi sel inangnya? Ayo kita bahas teman-teman. Ada dua macam cara virus menginfeksi sel inangnya, yakni secara siklus litik atau secara siklus lisogenik. Adapun inang virus sendiri terdiri dari manusia, tumbuhan, serangga, dan bakteri. Bakteri yang digunakan di sini adalah bakteri E. coli. Pembahasan pertama mengenai siklus litik. Di siklus litik ini, virus akan menghancurkan sel hospes setelah berhasil melakukan replikasi. Tahapan-tahapannya yang pertama itu fase adsorpsi, di mana tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Kemudian, virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan konsep key and lock. Fase kedua yaitu fase penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang. Pada saat penetrasi, virus mengeluarkan enzim untuk membuka dinding sel bakteri. Kemudian DNA virus ini bergerak melalui pipa ekor dan masuk ke dalam sitoplasma sel melalui dinding sel yang terbuka. Fase yang ketiga adalah fase sintesis, di mana DNA virus masuk, kemudian DNA virus ini memproduksi enzim lisoenzim yang kemudian mulai mengambil alih kendali kehidupan dengan mereplikasi diri dan melakukan sintesis protein yang akan digunakan untuk membentuk kapsid. Fase yang keempat adalah eklifase atau perakitan, di mana protein akan membentuk struktur kepala, ekor, dan serabut ekor, dan genomnya berada di dalam kapsid. Fase terakhir adalah fase lisis atau fase rusaknya sel inang, di mana virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Bahasan kedua mengenai siklus lisogenik. Di siklus lisogenik ini, virus tidak menghancurkan sel hospes, tetapi virus berintegrasi dengan DNA sel hospes sehingga jika sel hospesnya membelah atau berkembang biak, virus pun ikut membelah. Adapun tahapan-tahapan dari siklus lisogenik dimulai dari fase adsorpsi, yang dimana tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan konsep key and lock. Pada fase kedua itu fase penetrasi atau injeksi, di mana pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel dalam kendali virus. Fase ketiga itu fase penggabungan, di mana DNA virus dengan DNA sel bakteri terintegrasi membentuk profage. Fase terakhir adalah fase pembelahan, di mana fase pembelahan ini sel inang membelah dan DNA virus juga ikut membelah. Pada saat membelah, materi genetik tetap terbawa. Sel hidup baru yang dihasilkan memiliki susunan yang sama dengan profagenya. Perlu diingat, sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka siklus lisogenik ini akan berlanjut ke siklus litik. Di mana di siklus litik ini, virus akan merusak sel inangnya, lalu keluar mencari sel inang yang baru. Selesai. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.